Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simponi Grace Gabriela Larasanti dari kelas 12-8 dengan nomor absen 39. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pola penyarangan bola basket. Selamat menikmati. Oke teman-teman, sebelum saya akan menjelaskan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pola penyerangan bola basket, seperti kira-kira peran apa sajakah yang ada di dalam pola penyerangan basket, atau bahkan kira-kira salah satu contoh dalam pola penyerangan basket itu apa, saya akan menjelaskan mengenai garis besar pola penyerangan basket. Jadi, pastinya dalam suatu pertandingan, sebuah tim yang ingin menyerang penyerangan lawan harus mempunyai beberapa strategi atau pola penyerangan untuk menghasilkan serangan sesuai yang diharapkan oleh tim tersebut. Ibaratnya nih, kita punya bisnis. Nah, kalau kita pengen membuat bisnis, pasti kan kita harus punya rancangan awalnya itu seperti apa, atau bahkan strategi-strategi agar bisa menyukseskan bisnis tersebut. Nah, dalam pola penyerangan bola basket, harus memperhatikan dua hal penting ini. Yang pertama, tidak boleh punya sifat individualis atau dalam bahasa kasarnya asik sendiri gitu. Jadi cuma dribble saja dari awal permainan sampai akhir permainan. Atau yang kedua, setiap pemain harus siap dalam situasi apapun, mau lawannya jago atau bahkan tidak, semuanya harus punya strategi atau punya persiapan tertentu. Seperti di sini, aku akan menjelaskan mengenai posisi pemain bola basket. Ada 5, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama ini, yang tengah ini adalah point guard atau PG. Ya, PG ini adalah tugasnya untuk membawa bola dan memberikan passing pada temannya. Contoh, 1 ini adalah awalannya. Dia membawa bola. Nah, tugas dia itu adalah mempassing. Passing kedua, atau kelima, atau bahkan keempat, atau bahkan ketiga. Jadi tugasnya adalah memberikan passing pada temannya. Yang kedua adalah shooting guard atau SG. Kayak ini. Tugasnya untuk menembak bola dari jarak yang cukup jauh. Contoh, dia nggak passing ke si nomor 1 ini atau PG ini. Dia passingnya ke teman yang keempat ini. Dia passing lebih jauh lagi. Nah, untuk yang ketiga atau small forward atau SF, nah ini itu tugasnya untuk mencetak angka atau harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup, juga melakukan shoot dari jarak tertentu. Jadi tugasnya yang ketiga ini agak lumayan banyak nih, di mana dia harus mencetak angka atau shooting, ya harus mencetak angka sebanyak-banyaknya, atau bahkan harus menerobos pertahanan. Contohnya, nomor 2 ini dia ada pertahanannya dari lawan sebelah. Nah, tugasnya dia adalah membuat ruang atau mencari ruang dari teman-temannya ini untuk menerobos pertahanannya itu. Terus juga melakukan shoot dari jarak tertentu, bisa dari jarak yang jauh atau bahkan dari jarak yang dekat. Itu ada power forward atau PF. Nah, PF ini ya nomor 4 ini itu untuk merebound bola. Nah, merebound bola itu penting karena apa? Karena untuk menciptakan kesempatan membuat angka sebanyak-banyaknya. Jadi dia tugasnya untuk merebound bola agar bola itu juga tidak ditangkap oleh lawan gitu. Nah, yang kelima terakhir adalah center atau simbolnya adalah C. Tugasnya dia ada di pertahanan dan di penyerangan, jadi dia bisa di bola penyerangan atau bahkan di pertahanan. Gitu. Oke, untuk penjelasan yang tadi mengenai peran dalam pemain bola basket dalam pola penyerangan atau bahkan pola pertahanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh pola penyerangan bola basket yang mungkin teman-teman sering lihat atau bahkan teman-teman sering praktekkan dalam olahraga. Contohnya adalah fast break atau serangan kilat. Nah, fast break ini apa? Fast break ini adalah serangan yang dilakukan dengan cepat ketika lawan benar-benar belum siap untuk melakukan pertahanan. Sebagian besar tim sering mempergunakan teknik ini karena terbukti sangat efektif untuk menghasilkan angka atau mencetak angka tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pola penyerangan fast break dapat dilakukan. Jadi yang bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kita sudah mengenal ya bahwa 1 ini adalah point guard atau PG, yang kedua ini ada shooting guard atau SG, yang ketiga small forward atau SF,
Yang keempat adalah power forward atau PF, dan kelima center atau C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbolnya aja yang sudah saya jelaskan sebelumnya supaya lebih gampang kita mengefisiensi waktu. Jadi yang pertama PG ya PG atau PG dia sebelumnya fast break ini adalah salah satu pola penyerangan yang simpel karena alasannya adalah cuma menerapkan 2 passing saja. Kenapa bisa 2 passing saja? Jadi PG ini dia bisa mempassing passing yang pertama ke center atau C. Ya, satu ini passing, ini passing, ya. Dan nanti si center ini ketika sudah mendapatkan, nanti refleks si power forward atau PM dia akan lari menuju ke ring basket, gitu ya. Jadi kalau sudah menuju ke ring basket, si center akan passing yang kedua kalinya ke si PF atau power forward. Si center sudah mendapatkan passingan dari si PG, ya PG point guard. Nanti tugasnya adalah si PF akan lari menuju ring basket, lalu si center akan mempassing yang kedua kalinya kepada power forward atau PF. Seperti ini, ya. Seperti ini gambarnya. Nanti PF sesudah mendapatkan bola, dia akan shooting ke ring basket. Seperti ini contoh gambar. Ya. Jadi awalannya saya jelaskan ulang bahwa PG dia akan mempassingkan bolanya kepada center, lalu center menangkap bola tersebut, lalu passing lagi yang kedua kalinya kepada si PF. Nah, tugas PF sebelumnya tadi di sini, dia akan lari menuju ke ring lawan. Itu. Nanti ketika si PF sudah mendapatkan bola, tugas PF adalah men-shooting ke ring lawan. Itu untuk power break. Baik, mungkin sekian saja yang bisa sampaikan pada hari ini mengenai materi pola penyerangan bola basket. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.